Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita semua bisa bermuajah, bisa berkumpul di Pondok Pesantren Al Mubarak. Semoga pertemuan kita diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Bangunan 4 lantai. Allahumma. Tadinya pengen 3 lantai, tapi Allah berkehendak lain. Ngaji kita ini kan mempelajari kitab Al-Arba'in. Apa Arba'in? 40. Kalau tidak bisa 40, nolnya dibuang dulu menjadi 4. Jadi nanti kita akan mempelajari Arba'in di bangunan 4 lantai. Semoga saja pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah metode yang kita pelajari. Ini masanya kurang kenceng ya. Coba kita lihat. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Kalimat isim ada? Kalimat isim ada? Sebutkan. Apa mu'rab? Apa mabni? Kalimat fi'il ada? Ini adalah kunci pokok untuk bisa memahami nahwu shorof lughah. Jadi kalau pengen bisa nahwu shorof lughah, pertama kali harus kenal kalimat dulu. Kalau kalimat saja nggak mampu untuk menunjuk, bagaimana mungkin mampu untuk mempelajari yang lain? Makanya pertama kali itu harus paham kalimat dulu. Loh, ini kok masih banyak orang kalimat dulu. Jadi untuk menunjuk apa itu untuk memahami kesana-sana, itu pertama kali harus punya kalimat dulu. Coba. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Isim fi'il huruf. Pertama kali kamu harus ngerti kalimat isim itu yang bagaimana, kalimat fi'il yang bagaimana, kalimat huruf yang bagaimana. Coba perhatikan. Untuk mengetahui semuanya itu, kita harus tahu tanda-tandanya dulu. Makanya di dalam apa itu kajian ini, pertama kali itu yang kita pahami adalah kalimat dulu, lalu tanda-tanda kalimat, kemudian kita pahami mu'rab mabni, lalu sebab daripada mu'rab dan mabni, lalu berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, alamatnya apa itu, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, kemudian makrifat atau nakirah, kemudian sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, ilalnya bagaimana, lalu maknanya apa. Ini cara untuk menjelajah. Ini kalau apa itu kita tidak paham ini, maka akan kesulitan mencari makna. Karena pada dasarnya belajar nahwu shorof lughah itu untuk mengantarkan kita bisa membaca kitab kuning. Kalau ada orang belajar nahwu shorof lughah tapi mereka tidak bisa membaca kitab kuning, ya mubadir. Ngaji Jurumiyah setahun, ngaji Imriti setahun,
ngaji alfiah 2 tahun, 4 tahun belajar nahwu sorof luhur. Setelah itu disodorin kitab tidak bisa, ya mubadin. Makanya harapan saya ini, kami membangun bangunan ini. Kita ini sedang ada di bangunan jumlahnya 40, nolnya hilang menjadi 4. Jadi bangunan ini nanti insya Allah 4 lantai, dalam rangka untuk mempercepat supaya santri itu bisa baca kitab kuning. Yang terpenting edilkan itu dulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pelajari kitab Al-Arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughat. Materinya cuman ada 13. Yang pertama membahas apa? Yang pertama membahas apa? Kalimah dan alamatnya. Nomor 2 mu'rab mabni. Nomor 3 ta'alluq. Nomor 4 faidah. Nomor 5 marifat. I'rab dan alamatnya. Nomor 6 marifat dan nakirah. Nomor 7 syiar. Nomor 8 bina. Nomor 9 nomor 10 nomor 11 nomor 12 ihlal. Nomor terakhir makna atau terkenal dengan sebutan kamus. Ini akan ramping, tidak terlalu banyak pembahasan, tidak terlalu banyak memahami kitab. Bila mana kamu semua ini paham Al-Arba'in, hafal Al-Arba'in. Harapan kita, harapan saya, setelah santri hafal Al-Arba'in, hafal kitab Arba'in 40 halaman, nanti semua santri wajib pakai laptop. Semua santri wajib pakai laptop, wajib pakai HP. Setuju? Yang setuju tunjuk jari. Setuju gak HP? Iya, oke. Nanti sebelum memahami kitab lewat laptop, santri-santri wajib bisa paham IT. Apa IT? Harus paham ilmu teknologi. Cara penggunaan HP, cara pengoperasian HP, penggunaan laptop, cara penggunaan laptop, cara membuat PDF, cara membuat Facebook, cara membuat TikTok, cara membuat YouTube, cara membuat konten-konten, cara membuat sinetron, cara membuat film, cara menjadi bintang sinetron. Setuju? Siapa yang setuju tunjuk jari? Wow. Oke. Ini nanti semua santri diharapkan harus pandai membuat konten, harus pandai membuat teater, harus pandai membuat drama, dalam rangka untuk memenuhi media sosial dengan ilmu-ilmu santri, lebih-lebih santri salafiyah. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan saya mohon dalam jangka 40 hari santri wajib hafal Al-Arba'in. Setuju? Siap? Siap. Nanti kalau sudah semuanya wajib pakai HP. Nanti semua santri wajib punya Facebook. Semua santri wajib punya Facebook. Pakai nama sendiri-sendiri. Namanya harus jelas. Nama ayahnya, nama ibunya harus jelas. Alamatnya jelas. Pondok pesantrennya jelas. Makanan favoritnya harus jelas. Jadi nanti
Mas Koki itu kalau memasakkan biar itu Mas Koki. kalau yang favoritnya telur, ngomong sama itu kokinya itu. Siap Pak Koki ya. Nanti rencananya kalau bisa jalan dengan bagus, masakan pondok ala favorit setiap santri. Allahumma amin. Makannya insya Allah tidak cuma 3 kali. Allahumma amin. Makannya mengikuti permintaan. Harapan saya seperti itu. Mohon untuk seksi pembangunan, tolong buatkan restoran untuk santri yang enak, yang nyaman. Jangan seperti itu. Itu tolong. Lampunya dihidupkan. Lampu itu dihidupkan. Ayo. Mana tim? Tim dihidupkan. Lo, itu lo lampu itu kan ada anunya tau. Itu kan ada lampunya tau. Ini. Saya di sini. Ini nanti harapan saya semua santri punya Facebook, ini wajib ini. Punya Facebook, punya YouTube, punya TikTok, wajib. Siapa yang sudah punya Facebook 7 jari? Wow. Ini santri milenial ini. Yang punya Facebook udah banyak. Siapa yang sudah punya YouTube 7 jari? Wow. Punya YouTube kah? Yang punya akun, yang punya TikTok 7 jari. Punya TikTok. Punya TikTok. Punya TikTok. Punya. Punya TikTok. Subhanallah. Berarti yang nggak punya saya saja ini. Yang sudah punya HP di rumah 7 jari. Oke. Ya, ini nanti semua santri yang sudah hafal Al-Arba'in, insya Allah pada tanggal 11 Muharram akan diadakan khataman Al-Arba'in. Mohon yang belum hafal secepatnya hafalkan itu Al-Arba'in 40 halaman. Nanti akan diadakan pengajian akbar di Pondok Pesantren Al-Mubarak dengan penampilan santri ahli nahwu sorof lugat ala Al-Arba'in fin nahwi wa sarfi wal lugat. Siapa yang sudah hafal Arba'in? Sidik. Masa kamu udah hafal Arba'in? Kamu kan baru 2 hari. Kalau kita punya kitab Al-Arba'in. Yang sudah hafal Al-Arba'in coba berdiri. Yang sudah hafal Al-Arba'in berdiri. Siapa itu? Nanti insya Allah pada tanggal 11 Muharram akan diadakan khataman Al-Arba'in, pentas santri Al-Arba'in dari setelah Isya nyampe jam 11 malam. Insya Allah akan dihadiri santri se-Indonesia, minimal ada 5.000 santri. Allahumma amin. Insya Allah akan kami umumkan di media sosial, akan kami umumkan di beberapa artikel-artikel. Nanti santri-santri dan juga para kiai-kiai yang pengen mengikuti khataman Al-Arba'in, dan juga untuk teman-teman di luar sana yang ada di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, di Brebes,
di Surabaya, di Malang, yang ada di Jember, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Lombok, yang ada di Semarang, yang ada di Bali, yang ada di NTT, yang ada di Ternate sana, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Batam, yang ada di Riau, yang ada di Jambi, yang ada di Lampung, di Palembang, yang ada di Banten, semuanya, yang ada di Madura, semuanya, teman-teman semuanya di media sosial yang sudah hafal Al-Arba'in, silakan hadir di Pondok Pesantren Al-Mubarak untuk mengikuti khataman Al-Arba'in. Insya Allah akan ada hadiah khusus untuk panjenengan semua yang hafal kitab Al-Arba'in dari saya. Hadiahnya unik, Allahumma. Semoga hadiahnya umroh, Allahumma. Semoga hadiahnya haji, Allahumma. Ayo yang di luar sana, waktunya masih ada 2 bulan. Silahkan yang siap menghafalkan Al-Arba'in, silahkan hadir di tanggal 11 Muharram. Tanggal 11 Muharram, yaitu bertepatan pada kholnya abah kami, bertepatan kholnya Kiai Khudori bin Kiai Ahmad bin Kiai Karsadi. Beliau adalah ayah saya, yang mendidik saya, yang memandikan saya, dan yang meragati saya. Harapan saya, semua santri-santri yang ada di sini, semuanya hafal Al-Arba'in pada tanggal 11 Muharram itu. Siap? Semuanya siap hafal Al-Arba'in? Harapan saya, minimal ada orang 40 minimal. Nanti kalau sudah hafal, semuanya yang hafal wajib membawa laptop dan HP untuk mengikuti konten-konten keilmuan, mengikuti konten-konten kajian-kajian lewat media sosial. Allahumma amin. Nanti rencana setelah itu nanti saya kelompokkan. Saya kelompok itu lantai atas, nanti lantai 4 berarti. Nanti aula Al-Arba'in ilmu tafsir. Jadi lantai 4 paling atas, nanti santri yang ikut mengikuti kajian Al-Arba'in ilmu tafsir. Untuk sementara menggunakan karya tulisnya Imam Suyuti. Dalam karya tulis beliau namanya Miftahul Ulum. Mana ulum? Mana pacarnya ulum, banyak pacarnya ulum. Imam Suyuti itu punya karya tulis. Imam Suyuti itu punya karya tulis namanya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum ini ada 9 fan. Ada 9 fan. Di antaranya ada ilmu tafsir. Alhamdulillah saat ini kami punya karya tulis namanya Syarah Ilmu Tafsir, mensyarahi kitab ilmu tafsirnya Imam Suyuti. Allahumma amin. Nanti rencana kita ketik, terus kita edarkan. Kalau bisa berupa PDF, kita sebarkan seluruh Indonesia gratis, tidak perlu bayar. Cukup cat di WA saya 081 apa nggak beda, Cak? Ya. Terus lantai ketiga, nanti saya akan mengadakan Al-Arba'in ilmu hadis. Al-Arba'in ilmu hadis meliputi hadis diroyah dan riwayah. Saya pengen mencetak santri-santri paham betul tentang hadis sahih, paham betul tentang hadis hasan, paham betul tentang hadis dhaif, hadis maudhu. Macam-macam hadis kita pelajari semua. Harapan saya semua santri
ngerti sanad semua. Alhamdulillah di Al-Mubarak sanad semua hadis lengkap nyampe musonifnya. Saya punya sanad hadis Bukhari nyampe Imam Bukhari. Saya punya sanad Sahih Muslim nyampe Imam Muslim. Saya punya sanad kitab At-Tirmidzi nyampe Imam Tirmidzi. Saya punya sanad kitab Abi Dawud nyampe Imam Abi Dawud. Saya punya kitab An-Nasai nyampe Imam Nasai. Saya punya sanad Ibnu Majah nyampe Ibnu Majah. Sama saya punya sanad kitab Al-Hakim Al-Mustadrak nyampe musonifnya. Saya punya sanad kitab Al-Muwatta karya tulisnya Imam Suyuti nyampe musonifnya. Saya punya sanad kitab nyampe sanadnya. Saya alhamdulillah punya sanadnya semua. Harapan saya nanti di lantai 3 itu santri-santri yang sudah nahwu, sharaf, lughat yang mengikuti kajian Al-Arba'in fil hadis diroyah dan riwayah nanti nempat di lantai 3. Untuk lantai 2 nanti rencana saya akan membuat kajian Al-Arba'in fi ilmil fiqhi. Al-Arba'in kitab fikih, memahami tentang semua kitab-kitab fikih Syafi'iyah, kitab-kitab fikih madhahibil arba'ah, memahami qawaidul fiqhiyah, memahami usul fikih, memahami semua fikih-fikih yang ada di dunia ini. Dengan cara pertama kali memahami kitab fikih Syafi'iyah dulu. Setelah itu terus memahami fikihnya Imam Abi Hanifah, fikihnya Imam Malik, fikihnya Imam Syafi'i, dan fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga fikihnya ulama-ulama selain itu. Untuk lantai pertama nanti saya akan membuka Al-Arba'in fin nahwi was-sarfi wal lughat. Semua arba'in itu alhamdulillah saya punya karya tulisnya. Harapan saya setelah nahwu, sharaf, lughat nanti santri tinggal pilih. Kalau pilih Al-Arba'in ilmu fikih berarti lantai 2. Kalau pilih Al-Arba'in ilmu hadis berarti lantai 2, lantai 3. Kalau Al-Arba'in ilmu tafsir nanti lantai 4. Untuk berikutnya nanti setelah ini rencana Al-Mubarak pengen bangun pondok pesantren 10 lantai. Allahumma. Nanti sistemnya naiknya pakai lift. Allahumma. Santri-santri biar kenal lift. Selama ini kalau ada lift bingung. Ini piye iki? Munggahe piye? Siapa kemarin yang naik lift enggak yang menaik lift enggak berani. Payah itu, Santri roh Indomaret kok geleng-geleng ya Allah. Iki apa iki ya? Dijak masuk ning Indomaret, sandale dicopot. Sandale dicopot. Nyampe pintu, tatak-tatak. Assalamualaikum. Tatak-tataknya 1000 kali yang nggak ada yang bukakan. Paham Kang? Harapan saya nanti Al-Mubarak insya Allah akan bangun bangunan 10 lantai. Nanti semuanya pakai AC. Allahumma amin. Insya Allah ini nanti insya Allah ada orang hamba Allah dari Jakarta pengen kesini, pengen memasang CCTV semua. Jadi rencana beberapa lokasi ini pengen diberi pasang CCTV. Dan CCTV itu dilengkapi dengan sound system. Jadi kalau saya pergi, kalau keamanan di kantor ada santri yang keluar, itu sudah terdeteksi santrinya keluar. Nanti langsung ada suaranya. Halo, Joko. Namamu Joko kan? Joko Samudro ya? Siapa? Oh, Sirot. Ini yang Joko. Siapa? Daniel gitu. Jadi kalau ada santri keluar, nanti di sana sudah ada speakernya. Daniel, pengen kemana gitu. Jadi nanti gerbang sana sama gerbang sana
rencana pengen diberi CCTV dan ada sound systemnya. Jadi nanti keamanannya tinggal ngatur. Nanti HP-nya keamanan, semua keamanan HP-nya nanti dilengkapi CCTV. Kalau ngomong di HP langsung bisa langsung bisa ngomong di salon itu. Dan nanti tempat kajian semuanya pakai CCTV. Jadi santri yang bawa HP dan bawa laptop semuanya semuanya dilihat pakai CCTV semua. Sehingga santri tidak mungkin membuka situs-situs yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seumpamanya saya tidak ada di rumah, saya masih tetap bisa mantau santri. Dan saya masih tetap ngaji. Seumpama saya ada di Semarang semisal, saya buka, santri sudah kumpul di aula. Kemudian saya bisa mengaji, bisa ngaji lewat HP dan suara saya ada di tempat ngaji. Insya Allah nanti mungkin insya Allah secepatnya beliau datang ke sini. Dan beliau tidak santri sini, tidak alumni sini, tapi beliau ada di media sosial dan mengikuti kajian saya di Facebook. Mungkin beliau ada beliau. Ada nonton beliau. Terima kasih Pak atas bantuan panjenengan CCTV-nya. Semoga amal jariah panjenengan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan saya untuk teman-teman yang sudah diizini pakai laptop dan HP, mohon setiap hari minimal mengirimkan konten 3. Yang sudah saya izini untuk pakai HP, lebih-lebih yang kursus, Kang. Lebih-lebih yang kursus mohon panjenengan wajib setor 3 konten. Siap ya? 3 konten nanti saya cek rencana di YouTube, di TikTok dan di Facebook. Siap ya? Punya TikTok ya? Belum punya. Desa. biar kota sedikit. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? 3. Sebutkan. Apa isim? Siapa yang sudah hafal halaman 1? Wow, hafal semua. Siapa yang hafal halaman 2? Sip. Siapa yang hafal halaman 3? Siapa yang hafal halaman 4? Malah sidik. Istirahat dulu nanti jemaah di sini ya. Allahumma shalli ala Muhammad.